Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dengan NIM 7211419013 dari Rombel Akuntansi A. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proyek 1 dan proyek 2. Kita mulai dengan proyek 1 dulu dengan judul keahlian teknologi sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran di proyek 1 ini yaitu memahami sumber daya yang dapat membantu Anda mengelola teknologi informasi. Yang kedua, mengetahui sumber-sumber di mana Anda dapat membeli peranti lunak atau mendapatkannya secara gratis untuk menjaga keamanan komputer Anda. Dan yang terakhir itu bertujuan untuk memahami pentingnya email. Jadi di video kali ini tuh lebih banyak membahas langkah ataupun cara-cara penerapan dalam komputer. Jadi yang pertama itu ada sistem operasi Microsoft Windows, ada versi dan pembaruan. Di versi ini sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Sistem operasi Windows XP ini terdiri atas edisi profesional dan home. Kemudian untuk pembaruan yaitu untuk mendapatkan pembaruan Windows dengan cara ketik www.microsoft.com ke penjelajah web untuk memasuki situs web Microsoft dan pilihlah link Windows Update. Anda juga dapat membuka peranti Internet Explorer Microsoft dan memilih perintah tools yang diikuti dengan subperintah Windows Update. Dan juga sistem operasi yang lain, yaitu Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Peranti lunak aplikasi. Yang pertama itu ada identifikasi. Untuk membuka versi Word yang Anda gunakan, klik perintah Help diikuti dengan subperintah About Microsoft Word. Subperintah itu dapat juga bernama About Microsoft Office Word. Menggunakan perintah File diikuti dengan subperintah Properties akan menghasilkan informasi mengenai orang yang membuat dokumen tersebut serta fakta-fakta penting mengenai kapan dokumen tersebut dibuat dan dimodifikasi. Jadi kita tahu kapan dokumen tersebut dibuat dan dimodifikasi serta di-save kembali seperti itu. Kemudian ada pembaruan. Kunjungilah situs web Microsoft dan pilih Office Update. Sebagai alternatif, Anda dapat mengetik perintah Help diikuti dengan subperintah Check for Update. Kemudian untuk melacak perubahan, perintah Tools diikuti dengan subperintah Track Change akan menghidupkan fitur ini. Fitur ini dimatikan lagi dengan mengeklik Tools dan Track Change. Kemudian perlindungan kata sandi. Nah, Anda dapat melindungi dokumen Word dengan kata sandi, lembar kerja Excel atau presentasi PowerPoint dengan cara mengklik perintah Tools diikuti dengan subperintah Option. Pilihlah tab Security, maka Anda akan diberikan pilihan-pilihan untuk menentukan kata sandi untuk membuka file serta kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Kemudian ada virus and spyware, ancaman dan hoax. Nah, ada juga istilah phishing atau diucapkan phishing. Digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Kemudian proteksi ada dua, yaitu proteksi komersial, ada juga proteksi gratis. Nah, untuk proteksi komersial, ini ada Norton dengan situs www.norton.com dan McAfee dengan situs www.mcafee.com. Merupakan dua vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Untuk proteksi gratis, Grisoft www.grisoft.com menawarkan antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial. Ada juga Spybot dengan situs www.spybot.com menawarkan versi produk spyware-nya yang gratis maupun komersial.
Nah, untuk email ada 3, yaitu implikasi di tempat kerja, etiket email di tempat kerja, dan akun email pribadi. Untuk implikasi di tempat kerja, ketika Anda menghapus sebuah email, email ini akan dipindahkan ke dalam folder file terhapus atau delete di dalam aplikasi email Anda, tetapi Anda juga harus menghapus email dari folder file delete untuk mengeluarkannya dari komputer Anda. Untuk etiket email di tempat kerja, Anda dapat melihat nama pengirim email dari kotak form dan nama penerima di kotak to. Ketika Anda memilih reply, hanya si pengirim yang akan menerima pesan tersebut. Namun dengan memilih reply all, si pengirim, semua penerima, dan bahkan para penerima salinan tembusan akan menerima pesan tersebut. Untuk akun email pribadi, jika Anda menggunakan sumber daya informasi organisasi peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email Anda. Nah, untuk proyek 2 yaitu dengan judul proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage yang disusun oleh saya sendiri. Tujuan belajar yaitu memahami kelebihan dan kelemahan merancang halaman web dengan menggunakan Frontpage, mampu membuat sebuah halaman web dasar, mengetahui bagaimana cara mengontrol format kata-kata dan gambar pada suatu halaman web, mengetahui bagaimana cara menciptakan tabel dan daftar pada sebuah halaman web, mengetahui bagaimana cara menciptakan link ke halaman web lain, email, dan bagian-bagian halaman web lain. Yang pertama, membuat dokumen Frontpage. Langkahnya, mulailah dengan membuka program Microsoft Frontpage. Klik tombol Start di bagian sebelah kiri bawah layar, kemudian pilihlah All Program dan klik 2 kali program Microsoft Frontpage. Jenis font kata-kata yang akan Anda ketik di halaman web adalah Times New Roman. Untuk ukuran karakter yang diketik adalah 12 poin. Kemudian gantilah judul proyek dengan memilih perintah file diikuti dengan subperintah save as. Daftar bertanda. Nah, selanjutnya buatlah daftar lokasi. Ketik location ataupun kata lainnya. Location ini sebagai contoh ya, jadi kalian bisa ketik kata lainnya sesuai yang kalian inginkan. Jika location di tengah-tengah atau jika kata tersebut di tengah-tengah halaman dengan huruf-huruf besar, maka itu berarti Anda tidak memindahkan kursor ke bawah, membuat garis baru setelah Anda mengetikkan tadi. Untuk memperbaikinya, tanda location dan kemudian pilihlah perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan elemen dari pilihan menu drop down. Buatlah agar paragraf terjajar ke kiri atau left. Selanjutnya, tabel. Jaga agar kursor Anda terletak di bawah daftar lokasi. Jadi pilihlah perintah table, subperintah insert, dan kemudian pilihlah pilihan table. Pada layar yang tampil, pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Anda dapat melihat sel-sel baris. Kemudian isilah sel-sel tabel dengan informasi yang ditampilkan. Tandailah judul-judul kolom satu demi satu atau seluruh barisan, lalu pilihlah perintah format diikuti dengan subperintah font. Subperintah font. Dari jendela yang muncul pada pilihan font style, pilihlah italic. Untuk menambahkan gambar dengan langkah, geserlah kursor 2 baris di bawah tabel. Lalu klik perintah insert diikuti dengan subperintah picture. Akhirnya pilihlah clip art. Ketika layar selanjutnya muncul, ketiklah suatu kata dan pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Setelah Anda memasukkan gambar tersebut, tekanlah kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Kemudian klik OK untuk menyimpan file tersebut dengan nama file baru. Daftar bernomor. Langkahnya yaitu memasukkan kalimat why order from us. Kalimat ini adalah kalimat contoh ya, jadi kalau misal kalian ingin memasukkan kalimat yang kalian inginkan atau Anda inginkan, bisa menganut langkah seperti ini. Pada halaman web tersebut, kemudian tekan kunci enter untuk mendapatkan baris baru. Pilihan icon
pilihan ikon daftar bernomor, ingatlah bahwa setelah Anda memasukkan alasan yang ketiga dan menekan kunci enter, angka 4 akan muncul pada daftar. Nah, langkah ini adalah contoh. Tekan kunci enter sekali lagi dan ini akan mengakhiri isian untuk daftar bernomor. Kemudian link halaman web, ada 3 jenis link. Yang pertama link untuk alamat email, link untuk halaman web yang lain, dan yang terakhir link untuk bagian halaman web tersebut. Caranya klik perintah insert diikuti dengan subperintah hyperlink. Amat penting bagi Anda untuk memilih email address sebagai jenis hyperlink. Pada bagian email address masukkan alamat email Anda. Selanjutnya, Anda akan membuat sebuah link untuk halaman web sekolah Anda. Klik perintah insert diikuti dengan subperintah hyperlink, sama ya seperti langkah yang tadi. Untuk melihat halaman web yang telah Anda kerjakan, bisa menggunakan langkah sebagai berikut. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu ada normal, HTML, dan preview. Klik preview dan Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Klik link Contact Us, sebuah jendela berinteraksi dengan program email Anda akan terbuka. Nah, pada bagian itu, Anda dapat melihat email Anda. Jika tulisan-tulisan itu tidak muncul, maka kemungkinan komputer Anda tidak diizinkan untuk mengirimkan email atau Anda belum membuat link yang benar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan front page. Kelebihannya yaitu menghasilkan file komputer yang panjang sekadar untuk melakukan tugas yang sederhana. Keuntungan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunaannya. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Komputer dan peranti lunak semakin murah sementara biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.